Allahumma salli ala Muhammad. Kezaliman akan tetap eksis, kezaliman akan tetap ada, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Itu daunnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamum qadimul la yumallu samahu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'ain tajani wa irati wa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala mankihi rahman wa ibalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yawfirul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah An-Nisa 75. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma An-Nisa 75. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti Fi sabilit taghuti faqatilu awliya asy-syaitan
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum tuqatiluna fi sabilillah. Wa ma, dan apa barang, lakum milik kalian, la tuqatiluna, tidak kalian berperang, fi sabilillah, di jalannya Allah, dalam menegakkan agamanya Allah, wal mustad'afina, untuk memperjuangkan mustad'afina, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, minar rijal, dari golongan laki-laki, wan nisa, golongan perempuan, wal wildani, dan dari anak-anak kecil, alladzina, orang-orang yang yaquluna, berdoa mereka, Rabbana ahrijna, ya Tuhan kami, ahrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari ini negeri, dari ini kota, dari ini desa, al-zalimi ahluha, karena kota ini, karena negeri ini, karena desa ini, al-zalimi ahluha, terdapat orang yang zalim-zalim, ahluha, warganya. Jadi ini terjadi di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya negerinya adalah kota Mekah. Orangnya di kota Mekah ini zalim, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Banyak orang zalimnya di negeri Mekah pada saat itu. Terus ditanya oleh Allah, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, dan mengapa engkau tidak berperang fi sabilillah, di jalannya Allah? Nanya kepada orang-orang yang beriman, nanya kepada orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Orang yang beriman, kenapa engkau enggak membela orang-orang yang dhaif, yang lemah? Kenapa engkau enggak membela orang laki-laki yang lemah, orang perempuan yang lemah, dan anak-anak yang lemah, yang mereka itu berdoa kepada Allah? Enggak kerasan orang itu, enggak kerasan mereka itu. Kemudian mereka berdoa, Rabbana ahrijna, duh pangeran kami, duh Tuhan kami, ahrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari negeri ini, al-zalimi ahluha, karena zalim-zalim warganya, zalim-zalim pemimpinnya. Jadi orang Mekah pada saat itu enggak kerasan, karena di negeri Mekah itu terdapat banyak orang-orang yang zalim hatinya, gelap hatinya, zalim kelakuannya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, pokoknya semua banyakkan orang zalim. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau enggak berperang menegakkan agamanya Allah, membela orang-orang yang lemah, orang laki-laki yang lemah, yang sudah tua, perempuan-perempuan yang lemah, anak-anak kecil yang lemah. Sering anak-anak kecil itu dibunuh, dibuat tumbal di sana. Sering juga budak-budak disiksa di sana. Orang-orang lemah disiksa di negeri Mekah saat itu. Ternyata kebanyakan penduduk kota Mekah saat itu kebanyakan orang-orang yang zalim, sampai warganya itu berdoa, ya Allah, keluarkan kami dari negeri ini, keluarkan kami dari kota ini. Ternyata kota ini warganya kebanyakan orang yang zalim. Kezaliman, kata Sayyidina Ali,
kezaliman akan tetap ada, bukan karena kebanyakan orang-orang jahatnya, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Apa kata Sayyidina Ali? Kezaliman akan tetap ada, kezaliman akan tetap eksis, bukan karena kebanyakan orang jahatnya, tapi diamnya orang-orang yang baik. Jadi kezaliman itu akan tetap ada selama orang-orang baik tidak mau membela kebaikan itu, tidak mau tampil untuk membela kebenaran. Ya. Itu daunnya Sayyidina Ali. Kezaliman akan tetap eksis, kezaliman akan tetap ada, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Itu daunnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi kalau kita sebagai orang yang baik, sebagai orang yang beriman, apabila ada kezaliman, kita harus membela kebenaran. Jangan ikut larut dalam kezaliman, podoainya. Jadi jangan sampai kezaliman tetap merajalela, jangan sampai. Bukan karena banyaknya orang-orang jahat, bukan, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Jarno ae wis, yang penting kan bukan awake dhewe. Jarno ae wis, dia yang dizalimi, yang penting awak dhewe kan tetap apik ambek wong liya. Jarno ae wis, dia yang susah dhewe, yang penting mereka enggak nyale awak dhewe. Itu ciri-cirinya orang munafik. Islam, tapi di hatinya ada kemunafikan. Tatkala ada kemungkaran, mereka tutup mata dan tutup kuping, seolah-olah nggak tahu apa-apanya. Padahal kata Kanjeng Nabi Muhammad, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fabi lisanihi fa illam yastati fabi qalbihi dzalika at'aful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaannya kalian. Kalau kalian tidak mempunyai kekuasaan, tidak sanggup merubahnya dengan kekuasaan, rubahlah kemungkaran itu dengan lesan kalian. Berarti sampai itu lesannya dihargai. Jadi seorang RT, jadi seorang RW, jadi kiai, jadi seorang ulama yang lesannya, ucapannya dihargai. Kalau kalian bukan seorang pejabat, kalau kalian bukan seorang ulama, ustadz, yang didengar omongannya, yang didengar ucapannya, fa'ilam yastati fabiqol bihi. Jadi rubahlah dengan hatinya. Dengan cara apa? Mendoakan saudara-saudara kita seiman dan seislam. Mendoakan. Jadi merubahnya itu kalau kita nggak punya kekuasaan, nggak punya ketajaman dalam menyampaikan, kita rubah dengan hati kita dengan cara mendoakan saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Di zaman Nabi itu, di kota Mekah pada saat itu kebanyakan orang zalim. Bahkan pamannya Kanjeng Nabi sendiri juga zalim. Kanjeng Nabi berdoa meminta kepada Allah untuk memberi petunjuk. Sedangkan Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi itu berdoa, namun kalau Allah tidak mengizinkan memberi petunjuk, tidak akan berubah kezaliman itu. Sampai pamannya Kanjeng Nabi juga meninggalnya dalam keadaan kafir. Sampai juga yang menentang pada saat itu, memimpin peperangan saat itu, yang mendanai peperangan saat itu untuk melawan kaum muslimin, kaumnya Kanjeng Nabi, juga pamannya Kanjeng Nabi yang menyiapkan donatur, menjadi donatur, menyiapkan hartanya untuk membiayai peperangan melawan Kanjeng Nabi. Juga pamannya yang namanya Abu Lahab, nama aslinya Abdul Ka'ab, ya.
Siapa namanya? Namanya Abu Lahab? Abdul Uzza. Abdul Uzza namanya, kalau nggak keliru. Waj'al lana min ladunka waliyan. Jadi berdoa itu orang-orang yang terzalimi tadi, orang-orang yang lemah, yang tertindas, berdoa karena nggak kerasan di negeri Mekah. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri ini. Akhirnya diperintahkanlah untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Jarak antara Mekah ke Madinah kurang lebih 500 kilometer. Kalau sekarang 500 kilometer 10 jam sudah sampai ya. Kalau zaman dulu pakai onta. Kalau zaman dulu iya yang punya onta. Kalau yang nggak punya onta jalan kaki. Bisa dibayangkan sampean. Saking nggak kerasannya orang Mekah dulu dengan kezaliman warganya pada saat itu, mereka hijrah ke Madinah dengan berjalan kaki. Ditinggalkanlah negeri kelahirannya itu karena kebanyakan orang-orang yang zalim. Waj'al lana, dan jadikanlah kami ya Rabb min ladunka waliya, dari anugerahnya Engkau ya Rabb, waliya, sebagai wali kami, pemimpin kami. Waj'al lana min ladunka ya Rabb, dan jadikanlah kami min ladunka, dari keanugerahanmu, nasiro, penolong kami ya Rabb. Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah Tuhan kami, tolonglah kami ya Rabb. Berdoa seperti itu. Saking nggak kerasannya karena dikit-dikit menzalimi. Makanya Sayyidina Ali dawuh, kezaliman itu akan tetap ada, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman di dalam hatinya, yuqatiluna fi sabilillah, mereka akan berperang di jalannya Allah. Mereka akan membela orang-orang yang terzalimi tadi, orang-orang yang menegakkan kebenaran tadi, dibelanya oleh orang-orang yang beriman. Sebaliknya, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti, sedangkan orang-orang yang kafir yuqatilun, mereka itu berperang fi sabilit taghut, di dalam jalannya taghut, dalamnya berhala demi berhala mereka tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka yang menyembah patung. Faqatilu, maka perangilah oleh kalian aulia as-syaiton, kekasihnya setan itu, penyembah berhala itu, pengikut setan itu, perangilah mereka. Inna kaidas syaitani, sesungguhnya tipu daya setan itu, karena ada tipu daya setan itu, dha'ifa, lemah saja, ini lemah, karena yang mempunyai kekuatan Allah. Makanya sampean kalau jadi orang lemah, berarti sampean itu masih kerabatnya setan. Makanya harus gagahnya, nggak boleh peleyamnya, harus gagah. Qulil haq walau kana murron, katakan yang benar walaupun itu pahit adanya. Qulil haq, katakan yang benar, jangan sampean diam. Melihat kemungkaran jangan diam, disuarakan. Boleh dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau pemimpin kita yang zalim, kita kritik, memberi saran yang baik dengan cara yang baiknya. Gak boleh kita melaknat pemimpin kita. Apalagi pemimpin kita orang baik, terus kita fitnah, berarti kita yang zalim, bukan pemimpin kita ya.
seburuk-buruknya orang lain, kalau dia masih mempunyai iman walaupun sedikit, itulah saudara kita, karena al-mu'minuna ikhwatun, mukmin itu bersaudara satu dengan yang lainnya, diikat dengan keimanan oleh Allah. Diikat kita ini sesama umat Islam, sesama seiman, kita ini diikat dengan persaudaraan seiman. Jadi kalau kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, gak boleh kita diam saja. Kalau kita punya kekuasaan, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kelebihan dalam berfatwa, rubahlah kemungkaran itu dengan fatwa kita. Apabila kita tidak mempunyai keduanya, kita punya hati, jangan sampai kita mendoakan jelek, namun mendoakan agar orang yang berbuat kemungkaran itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Hati kita ini dulu jadikanlah mahkota cinta, mahabbahnya. Jadikanlah mahabbah kepada sesama karena Allah. Jangan sampai kita membenci orangnya, membenci sifatnya boleh. Sifatnya buruk kita benci sifatnya boleh. Kelakuannya buruk kita benci kelakuannya boleh. Namun jangan lupa kita tetap doakan saudara-saudara kita agar dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Doakan dengan penuh cinta. Wangil tapi mendoakan diri sendiri aja nggak kober ya, nggak sempat. Mendoakan orang tua saja nggak sempat, apalagi mendoakan orang lain. Kalau kita termasuk anak-anak yang solehah, pasti kita dapat mendoakan diri kita sendiri, pasti kita akan mendoakan orang tua kita, dan pasti akan mendoakan saudara-saudara seiman dan seislam. Pasti kalau kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, menjadi anak yang soleha, pasti kita akan dimampukan oleh Allah. Kalau Allah merestui, mengizinkan, menginginkan. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan buat kita, maka Allah akan pahamkan kita tentang agamanya. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan buat kita, maka Allah akan pahamkan agamanya buat kita ya. Kalau kita berbuat kebaikan itu dari Allah. Kalau kita berbuat kejelekan itu dari diri kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Kalau kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau keburukan datangnya dari diri kita sendiri ya. Walaupun Kanjeng Nabi sebagai Rasul, sebagai utusan, namun Kanjeng Nabi tidak bisa memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Kanjeng Nabi hanya utusannya Allah. Jadi Allah itu mengutus Kanjeng Nabi untuk memberi petunjuk. Tapi kalau tidak ada izin dari Allah, tidak akan mendapatkan petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai,
termasuk pamannya Abu Lahab. Walakin Allah, melainkan Allah lah, yahdi, akan memberi petunjuk mayyasha, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, mendekatkanlah diri kita kepada Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Ibadah kerjakan, infak sedekah kerjakan, amal-amal soleh kerjakan, maksiat tinggalkan, permusuhan tinggalkan, kebencian tinggalkan, kedengkian tinggalkan, buang semua. Kalau kita betul-betul mengaku bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan kita. Kalau cuma lesannya mengaku Allah tapi perbuatannya mengikuti setan, berarti Allahnya adalah setannya. Cuma lesannya toh bilang Allahu Rabbi, tapi hatinya tidak. Dia tetap mempertuhankan tauhid, mempertuhankan berhala-berhala, mempertuhankan kedengkiannya, mempertuhankan amarahnya, mempertuhankan kebenciannya. Itulah tauhid mereka, orang-orang yang munafik ya. Jadi kezaliman itu tetap akan eksis, akan tetap ada, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, namun karena diamnya orang-orang yang baik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa menyuarakan, bisa mendakwahkan kebaikan yang asalnya dari Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.